Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah terbang puluhan ribu mil, Han Li akhirnya menghela nafas panjang. Dari informasi yang diberikan Fang Pan kepadanya, jelas bahwa dia tidak sepenuhnya lepas dari bahaya. Namun, ancaman yang paling merepotkan akhirnya tersingkir. Dia menggelengkan kepalanya dan melepaskan indera ilahi untuk menyelidiki sekelilingnya. Kemudian, dia mengubah arahnya dan melesat ke arah tertentu. Tidak lama kemudian, dia muncul di depan sebuah kota yang cukup besar. Saat ini, dia telah mengubah penampilannya lagi. Dia telah berubah menjadi seorang sarjana muda Konfusianisme yang berusia sekitar 30 tahun. Dia menahan auranya dan memegang kipas kertas kayu persik di tangannya. Dia melambaikannya perlahan dan mengikuti arus orang ke kota. Kota ini disebut Kota Bulan Cerdas, dan termasuk wilayah timur benua tanah air. Selama pengejaran dengan Fang Pan sebelumnya, dia kebanyakan menuju ke timur, jadi dia tidak membuang energinya. Kota ini sangat berbeda dengan kota terpencil seperti kota Waterfront. Itu tidak kalah makmur dari kota Blackwing. Tentu saja, dari segi ukuran lebih kecil. Apa yang berbeda dari kota Linhai adalah bahwa di antara arus orang, kebanyakan adalah manusia tanpa sihir atau kultivasi. Tidak banyak kultivator immortal, dan tingkat kultivasi tertinggi berada pada tahap formasi inti. Tidak banyak kultivator tahap Naschen Soul. Selain itu, di kota-kota ini, para kultivator menahan aura mereka dan tidak diizinkan terbang. Tampaknya itu adalah aturan yang tidak diucapkan. Ini semua untuk menjaga ketertiban dunia sekuler. Orang-orang yang mempertahankan tatanan ini secara alami adalah pasukan kultivator immortal di belakang pasukan resmi. Tentu saja, di beberapa kota besar, akan ada beberapa daerah yang diam-diam ditetapkan sebagai pasar tempat tinggal para kultivator. Sebagai kota terbesar di sekitar puluhan ribu mil, kota Discerning Moon secara alami memiliki pasarnya sendiri. Pasar di kota itu terletak di wilayah tenggara kota, dan larangan penyembunyian di sini sama sekali tidak berguna bagi Han Li. Dia melanjutkan dan tiba di depan sebuah menara tinggi yang dibangun dari batu putih besar di sepanjang jalan utama. Pagoda itu setinggi puluhan kaki dan terlihat cukup megah. Di bawah pantulan matahari, ia memancarkan lapisan cahaya yang berkilauan dan tembus pandang, yang sangat menarik perhatian. Disinilah letak teleportation array dari kota Discerning Moon. Di dekat menara putih, ada aula emas yang bersinar. Disitulah Celestial Inn berada. Han Li melangkah langsung ke pagoda putih raksasa, dan hal pertama yang dia lihat di lantai pertama pagoda adalah 5 formasi teleportasi yang berjarak kurang dari 1000 kaki satu sama lain, ditempatkan dalam formasi cincin di sekitar seluruh pagoda, dan ada seorang kultivator berjubah emas berdiri di samping setiap formasi. Dari pola naga emas yang tersulam di jubahnya, orang bisa tahu bahwa orang-orang ini adalah anggota Istana Abadi. Di samping setiap formasi teleportasi berdiri beberapa kultivator. Han Li melihat sekeliling sebelum berjalan langsung menuju formasi teleportasi di tengah ruangan. Sebelum Han Li dapat mengatakan apa-apa, pemuda berjubah emas itu tersenyum dan berkata, "Rekan Taois, tolong pergi ke sana dan bayar batu rohmu untuk menerima jimat teleportasi. Begitu kita memiliki cukup banyak orang, kita akan bisa berteleportasi." Han Li melihat ke arah yang ditunjuk pemuda itu. Ada meja batu panjang, dan di belakang meja duduk seorang lelaki tua berjubah emas. Ada juga beberapa orang yang berbaris di belakang meja. Orang di barisan depan mengeluarkan token emas dan sekantong kecil batu roh dan menyerahkannya. Melihat ini, hati Han Li tergerak. Dia segera berbalik dan meninggalkan aula teleportasi. Dia datang ke gang terpencil di dekatnya dan berjalan-jalan. Ketika dia keluar, dia telah berubah menjadi pria parubaya dengan kulit pucat.
Dia kemudian berjalan langsung ke Celestial Inn dan datang ke tempat itu untuk melamar token surgawi. Sebutkan namamu dan dari mana asalmu. Seorang lelaki tua botak bertanya. Li Feiyu, dari pegunungan Giok, kata Han Li dengan tenang. Sebelumnya, dia berangkat dari kota Linhai dengan identitas Liu Xi. Jika seseorang dengan sengaja ingin menyelidiki masalah ini, maka tidak lagi aman untuk terus menggunakan identitas ini, jadi lebih baik diubah. Setelah beberapa saat, Han Li datang ke Menara Batu Putih lagi, dan segera tiba gilirannya. Kemana? Pria tua berjubah emas itu mengambil Celestial Token dari Han Li dan bertanya tanpa ekspresi. Kota Danau Merah. Mata Han Li berkedip sedikit dan berkata demikian. Kota Thunder terletak di pantai paling timur benua Wastelen. Satu langkah maju dan itu adalah Laut Badai Petir yang terkenal dari alam surgawi Beku Utara. Kota itu mencakup area yang luas dan terletak di pusat pantai. Kultivator tingkat tinggi yang ingin menyeberangi Laut Badai untuk pergi ke benua lain secara alami akan berkumpul di sini. Dengan keunggulan geografis seperti itu, Kota Thunder sangat makmur. Meskipun itu bukan kota terbesar di benua Wastelen, itu bisa masuk dalam 5 besar. Karena pengaruh Laut Badai, langit di atas kota menjadi gelap sepanjang tahun. Selain itu, ada pohon raksasa yang menjulang ke langit setiap beberapa kilometer di kota itu. Setiap pohon tingginya ribuan meter, dan seluruh tubuhnya berwarna ungu tua. Pola kilat bisa dilihat pada daun dan batangnya. Cabang-cabang pohon ungu raksasa itu sangat rimbun, seperti payung ungu raksasa yang terbuka. Cabang-cabang beresonansi satu sama lain dan seluruh kota ditutupi oleh daun ungu. Pohon ungu raksasa ini disebut pohon petir, memiliki kemampuan untuk menyerap dan menyimpan kekuatan petir. Di atas Laut Badai, terjadi badai petir yang mengerikan sepanjang tahun. Kota Thunder dekat dengan Laut Badai dan sering terpengaruh. Tanpa pohon guntur ini, kota guntur pasti sudah lama hancur. Selain itu, pepohonan juga dapat menyimpan kekuatan petir dan mengubahnya menjadi petir, memberikan seluruh kota petir siang dan malam. Oleh karena itu, di kota Thunder, tidak ada siang atau malam. Di tengah kota, di lantai pertama menara ungu raksasa, lebih dari 10 formasi teleportasi berkedip, mengirim orang ke sana kemari. Lantai pertama menara itu sangat besar. Namun, itu penuh sesak dengan orang-orang. Pada saat ini, cahaya memancar dari salah satu formasi teleportasi, diikuti selusin sosok humanoid yang muncul. Salah satunya adalah seorang pria parubaya dengan kulit pucat, itu tidak lain adalah Han Li, yang menyamar. Dia mengikuti arus orang dan berjalan keluar dari teleportation hall. Melihat jalan lebar di depannya, dia menghela napas lega. Setelah beberapa bulan bergegas, dia akhirnya mencapai tempat ini. Selama dia bisa menyeberangi Laut Badai, dia akan mencapai benua awan kuno di mana jalur Tao Naga Lilin berada. Meskipun pohon guntur menutupi langit, orang masih bisa mendengar gemuruh guntur sepanjang waktu. Namun, sebagian besar orang di jalanan memiliki ekspresi normal. Jelas bahwa mereka sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Hanya mereka yang datang ke kota guntur untuk pertama kalinya akan dikejutkan oleh suara guntur yang naik turun hingga membuatnya merasa tidak nyaman. Secara alami, Han Li tidak terpengaruh oleh gemuruh guntur. Namun, dia melihat lautan pohon seperti awan yang memancarkan kilat putih. Pada saat ini, sebuah suara muda masuk ke telinganya. Senior, menilai dari penampilanmu, ini seharusnya pertama kalinya kamu di kota Thunder, kan? Ketika Han Li mendengar ini, dia menoleh untuk melihat sumber suara itu. Tidak jauh dari sana, seorang pemuda yang memesona menangkupkan tangannya untuk memberi hormat kepadanya. Melihat Han Li tidak berbicara, pemuda melanjutkan. Saya Gu Sanming, jalanan di kota rumit, jadi tidak nyaman untuk menangani banyak hal. Jika Anda perlu membeli sesuatu atau mencari tempat, saya dapat membantu Anda. Feng Xinzi, baiklah,
Katakan padaku, bagaimana kita bisa melewati lautan badai dengan aman? Han Li bertanya tanpa ekspresi. Senior, kamu ingin menyeberangi lautan. Pemuda naif itu sedikit terkejut. Kenapa, aku tidak bisa? Han Li mengerutkan kening. Tidak, tidak. Jika kamu ingin menyeberangi lautan, kamu telah menemukan orang yang tepat. Meskipun kultivasi saya rendah, saya telah bekerja untuk Kamar Dagang Bulu Hitam beberapa tahun yang lalu. Jika Anda ingin menyeberangi Laut Badai, kapal petir penyeberang laut Kamar Dagang Bulu Hitam adalah yang paling aman. Jika saya ingat dengan benar, akan ada kapal petir penyeberangan laut berlayar dalam 2 bulan. Seharusnya sekarang ada kuota. Karena aura Han Li tertahan, pemuda mengira dia hanyalah seorang kultivator yang datang ke sini untuk bepergian. Namun, setelah memikirkannya, dia langsung mengubah topik pembicaraan. Perahu guntur penyeberangan laut. Han Li mengangkat alisnya sedikit. Maafkan saya, senior baru saja tiba di kota Thunder, jadi Anda tidak terbiasa dengan situasi di sini. Pemuda itu buru-buru meminta maaf. Tidak apa-apa, karena kamu sangat akrab dengan tempat itu, ceritakan tentang kapal petir penyeberangan laut. Semakin detail, semakin baik. Jika saya puas, saya akan membalas Anda dengan mahal, kata Han Li. Sebelumnya, dia telah mempelajari metode penyeberangan laut badai dari beberapa saluran. Dia memang pernah mendengar tentang kehebatan perahu guntur yang melintasi laut. Sekarang dia ada di sini, dia ingin belajar lebih banyak tentang itu. Lagi pula, laut dikabarkan berbahaya. Secara alami, dia harus menemukan cara yang relatif aman untuk menyeberangi lautan. Iya, yang disebut kapal guntur penyeberangan laut adalah kapal terbang khusus yang dibuat khusus untuk melintasi laut badai petir. Laut badai penuh dengan guntur dan kilat yang sangat mengerikan sepanjang tahun. Itu sering membentuk gelombang badai petir yang besar, yang sebanding dengan kesengsaraan guntur 9 surga. Jika kapal terbang biasa memasukinya, itu akan segera dihancurkan oleh kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan. Namun, kapal guntur penyeberangan laut terbuat dari bahan tahan guntur yang sangat istimewa. Itu dilapisi dengan lapisan membran pohon petir, yang merupakan membran khusus yang dimurnikan dari getah pohon petir. Tidak peduli seberapa kuat badai itu tidak akan rusak sama sekali. Itu dapat dengan aman menyeberangi laut badai, pemuda itu menjelaskan panjang lebar. Begitu, berapa banyak batu roh yang dibutuhkan untuk menaiki kapal ini? Han Li bertanya. Karena kapal guntur penyeberangan laut adalah yang paling aman, tentu saja tidak murah. Harganya 500 batu roh kelas atas. Pemuda itu menggosok tangannya dan berkata dengan ragu-ragu. Pada saat yang sama, dia diam-diam menatap wajah Han Li untuk melihat perubahan ekspresinya. Bawa aku untuk melihatnya, Han Li berkata tanpa ekspresi. Senior, tolong ikuti aku. Mendengar ini, jantung pemuda naif itu berdegup kencang. Meskipun dia tidak melihat apapun dari ekspresi Han Li, jika Han Li benar-benar ingin naik perahu, Kamar Dagang akan memberinya hadiah besar karena dialah yang membawanya. 2 bulan kemudian, di laut yang gelap gulita, air laut tampak seperti warna ungu yang menakutkan. Itu membentang sejauh mata memandang. Di lautan luas, meski tidak ada angin, gelombang setinggi 3 kaki akan naik. Saat ini, angin di laut cukup kencang. Gelombang besar terjadi, dan suara kuda yang berlari kencang terdengar. Langit dipenuhi awan gelap. Mereka tampak tebal dan padat, dan tingginya hingga 70 kaki di atas laut. Ombaknya begitu tinggi sehingga seolah-olah menyentuh awan gelap di langit. Dari waktu ke waktu, sambaran petir tebal akan menyembur keluar dari awan tebal, menerangi laut terdekat dan menghasilkan suara gemuruh yang keras. Laut tampak seperti hari kiamat. Ini adalah laut badai petir yang terkenal dari alam langit laut utara. Petir tebal lainnya muncul, merobek permukaan laut yang gelap. Di bawah awan gelap di kejauhan,
sebuah bayangan besar muncul dan terbang dengan kecepatan yang tak tertandingi. Itu adalah kapal ungu gelap raksasa yang panjangnya ratusan meter dan tingginya puluhan meter. Itu menembus angin dan ombak saat bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Seluruh kapal sepertinya terbuat dari sejenis kayu. Namun, kayu ini jelas tidak biasa. Itu memiliki tekstur metalik dan terlihat sangat kokoh. Tubuh kapal ditutupi dengan rune yang bersinar dengan cahaya ungu, permukaan kapal dilapisi dengan lapisan film sebening kristal. Meskipun kapal ungu raksasa itu terbang serendah mungkin, itu masih dipengaruhi oleh guntur dan kilat yang menggelinding di awan. Namun, guntur dan kilat yang kuat segera dipantulkan saat mengenai film di kapal. Film itu bahkan tidak bergetar. Itu stabil seperti gunung. Ada banyak kamar independen di kapal. Sepertinya itu adalah kapal penumpang. Setiap kamar memiliki jendela yang mengarah keluar. Berdiri di dekat jendela, orang dapat dengan jelas melihat apa yang terjadi di luar. Aku sudah lama mendengar bahwa Laut Badai dikenal sebagai tanah petir. Ini memang reputasi yang memang layak. Di salah satu kamar di kapal, seorang pemuda montok dengan wajah pucat berdiri di dekat jendela. Dia melihat sambaran petir besar yang merobek langit. Di belakang pemuda, seorang pria parubaya dengan kulit pucat sedang duduk bersila. Dia juga melihat keluar jendela. Dia sedikit mengangguk dan berkata, pemandangan berbahaya seperti itu memang jarang terjadi. Pria itu adalah Han Li. Itu benar, Kakak Li, kamu tidak tahu ini, tapi keluargaku dikelilingi oleh pegunungan dan iklimnya kering. Bahkan tidak ada satu pun hujan sepanjang tahun. Ini sangat menyebalkan, kata pemuda gemuk itu dengan semangat. Saat Han Li mendengar ini, dia hanya tersenyum dan tidak menjawab. Pemuda gemuk itu bernama Sun Ke, dan dia adalah seorang kultivator tahap tempering spasial. Menurutnya, dia adalah tuan muda dari keluarga yang kuat di benua Wastelen, dan mereka berdua telah mengenal satu sama lain lebih dari sebulan yang lalu. Saat itu, Han Li sedang berada di pasar kota Thunder. Dia menemukan penginapan terpencil untuk menunggu Thunderbolt berlayar. Tapi malam sebelum kapal petir berlayar, dia bertemu Sun Ke, yang juga menginap waktu ada yang ngejar. Dia tidak bermaksud ikut campur dalam urusan orang lain, tetapi pengejarnya berada di tahap integrasi tubuh, dan untuk membodohi orang lain, dia berencana membantai semua orang di penginapan. Setelah melihat ini, Han Li segera membunuh lawannya dengan lambaian tangannya. Sun Ke sangat berterima kasih kepada Han Li karena telah menyelamatkan hidupnya. Keduanya bertemu lagi di Thunderbolt Dock keesokan harinya. Sun Ke juga pergi ke benua awan kuno, jadi dia segera mencoba mendekati Han Li. Dia mengklaim bahwa dia sedang bepergian, dan orang yang mengejarnya adalah seorang penatua di klan. Dia telah diperintahkan oleh pemimpin klan untuk melindunginya, tetapi pada akhirnya, dia disuap oleh saudara tiri klan, yang bermaksud membunuhnya di jalan tanpa ada yang menyadarinya. Untungnya, dia mengetahuinya tepat waktu, dan dengan perlindungan beberapa pria pengorbanan, dia melarikan diri sampai ke tempat ini. Dalam perjalanannya, dia juga mengetahui bahwa sepertinya ada perubahan besar dalam keluarganya. Singkatnya, dia tidak bisa kembali sekarang. Oleh karena itu, untuk menghindari pusat perhatian, dia berencana meninggalkan benua Wastelen. Saat Han Li berbicara dengannya, dia menemukan bahwa dia cukup berpengetahuan dan sepertinya menikmati membaca slip batu giok yang berisi segala macam pengetahuan lainnya. Karena itu, Han Li memutuskan untuk memanfaatkan situasi dan bepergian bersamanya. Lagi pula, sejak kembali ke dunia abadi, dia telah tinggal di Laut Angin Hitam untuk waktu yang lama, jadi dia masih kekurangan pengetahuan dan pengalaman tentang dunia abadi. Sun Ke telah membaca banyak sejarah resmi dan tidak resmi, dan pikirannya penuh dengan segala macam pengetahuan, dan dia suka pamer. Sayangnya, tidak ada seorang pun di keluarga yang mendengarkan dia membicarakan hal-hal ini. Kali ini,
Ketika dia bertemu Han Li, dia dengan rendah hati meminta nasihat dan mendengarkannya dengan penuh perhatian, hanya menggaruk gatalnya. Selain itu, Han Li telah menyelamatkan nyawanya, jadi tentu saja, dia memiliki kesan yang baik tentangnya. Dikatakan bahwa semakin dalam kita masuk ke laut badai petir, semakin kuat petirnya. Sekarang kita baru saja berangkat, petir di luar sudah begitu kuat. Di kedalaman laut badai petir, kekuatan petir di awan akan meningkat 10 kali lipat. Apakah kapal guntur penyeberangan laut ini akan menjadi masalah? Han Li bertanya dengan cemberut. Jangan khawatir, Saudara Li. Perahu guntur penyeberangan laut ini terbuat dari kayu petir berusia 100.000 tahun. Jenis kayu ini sangat tahan terhadap sambaran petir. Permukaan perahu dilapisi dengan lapisan kaca petir. Menurut pengamatan saya, itu dibuat dari getah kayu petir yang berusia setidaknya 200.000 tahun. Seharusnya tidak ada masalah, kata Sun kepercaya diri. Aku tidak menyangka Saudara Sun begitu akrab dengan struktur kapal petir penyeberangan laut ini, kata Han Li dengan kagum. Kakak Li terlalu baik. Omong-omong, persekutuan pedagang bulu hitam ini memiliki banyak koneksi dengan keluargaku, saya tidak tahu kapan saya bisa kembali ke keluarga. Sun Ke sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresinya menjadi sedih. Melihat ini, Han Li tidak mengatakan apa-apa dan berdiri, melihat keluar jendela. Bahkan melalui pembatasan kapal terbang, dia masih bisa merasakan aura petir yang sangat kuat di luar. Garis keturunan Thunder Rock di tubuhnya samar-samar beresonansi. Meskipun tempat ini berbahaya, itu pasti tanah harta karun bagi mereka yang mengolah metode kultivasi atribut petir. Namun, laut badai ini tidak hanya dipenuhi dengan petir. Sejak dia melangkah ke tempat ini, Han Li merasa bahwa penindasan spasial tiba-tiba mulai meningkat. Energi spiritual dunia abadi kaya dan penindasan spasial juga sangat kuat, sangat membatasi kecepatan dan jangkauan indera spiritualnya. Dia tidak menyangka tekanan spasial di laut badai petir ini beberapa kali lebih kuat daripada di tempat lain. Dia tidak tahu apakah itu ada hubungannya dengan lingkungan khusus ini. Kakak Sun, kamu juga harus merasakan tekanan spasial di sini. Apakah kamu tahu mengapa seperti ini? Dia memandang Sun Ke yang ada di sebelahnya. Tentang masalah ini, saya juga secara khusus mencari alasannya, tetapi saya tidak dapat menemukan dasar untuk itu. Beberapa orang mengatakan bahwa itu disebabkan oleh pertempuran sengit antara dua kultivator tingkat leluhur Dao di masa lalu. Beberapa orang juga mengatakan bahwa ada binatang guntur besar yang tersembunyi di laut badai petir ini. Namun, ini semua adalah rumor, tidak ada yang bisa memastikannya. Sun Ke menggaruk kepalanya dan berkata dengan sedikit malu. Haha, jarang ada sesuatu yang bahkan kamu tidak tahu. Han Li tertawa dan tidak menyelidiki lebih jauh. Pemandangan di luar sangat mengejutkan pada awalnya, tetapi setelah lama melihatnya, menjadi membosankan. Sun Ke segera kehilangan minat. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Han Li dan kembali ke kamarnya. Han Li melambaikan tangannya dan membuat batasan di ruangan itu. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan Star Shifting Mother Child Disk. Dia melambaikan tangannya untuk mengucapkan mantra, dan piringan hitam itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Setelah sekian lama, dia melambaikan tangannya dan berhenti mengaktifkan disk. Dia memegang bola kecil air berat seukuran telur di tangannya dan tersenyum pahit. Pada titik ini, kemampuan teleportasi disk ibu anak pergeseran bintang sangat berkurang lagi. Butuh waktu lama baginya untuk memindahkan air yang deras ini. Dia menggelengkan kepalanya dan mengambil kembali piringan dan air yang deras. Dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebuah buku kuno dan membolak-baliknya. Laut badai sangat besar, dan butuh setidaknya 2 atau 3 tahun untuk menyeberanginya. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Petir di awan semakin terkonsentrasi,
menandakan bahwa kapal guntur lintas laut ini secara bertahap menembus ke bagian terdalam dari Laut Badai. Han Li berdiri di dekat jendela dan melihat awan di luar. Dia melihat ular petir tebal berguling-guling di awan gelap. Ada satu ular petir di setiap jarak. Seluruh laut diterangi dengan terang, dan tidak lagi gelap seperti sebelumnya. Sebagian besar ular petir masih berguling-guling di awan, dan hanya sedikit yang akan jatuh. Ukuran perahu raksasa itu terlalu besar, dan sering disambar petir. Petir di sini jauh lebih tebal dari sebelumnya, dan kekuatannya jelas jauh lebih besar. Setiap kali disambar petir, perahu raksasa itu juga mulai bergetar, dan film guntur di badan perahu berfluktuasi, tetapi tidak ada tanda-tanda akan pecah. Han Li berdiri di jendela dan dengan penuh perhatian menatap petir yang menghancurkan di luar. Petir di sini tampak kacau dan tidak teratur, tetapi mengandung semacam perubahan misterius dan tak berujung. Melihat perubahan petir, pemahamannya tentang seni petir juga meningkat. Pada saat ini, awan gelap di langit tiba-tiba bergulung, seperti laut di bawahnya yang bergelora. Petir di awan juga melonjak hebat, dan terdengar suara teredam yang keras. Mata Han Li berbinar, tapi dia tidak terlalu terkejut. Dia telah melihat pemandangan ini terlalu sering di sepanjang jalan. Kapal guntur lintas laut memancarkan cahaya ungu, dan segera berubah arah, melarikan diri ke kejauhan. Meskipun kapal guntur itu cepat, perubahan awan di langit bahkan lebih cepat. Dalam sekejap mata, pusaran air besar terbentuk. Petir di dekat pusaran awan sepertinya tertarik, dan semua berkumpul di sana. Pusat pusaran air dipenuhi petir. Petir itu begitu pekat sehingga tampak seperti warna putih yang menghanguskan, dan terlalu menyilaukan untuk dilihat secara langsung. Kapal terbang lintas laut itu terbang dengan kecepatan penuh, mencoba terbang keluar dari jangkauan pusaran air. Pada saat berikutnya, pusat pusaran air besar tiba-tiba menyala, dan busur petir tebal yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, mengenai laut di bawah, yang mencakup radius ribuan mil. Baut petir yang sangat tebal seperti pohon, membentuk hutan petir yang besar, dan laut di bawahnya juga tampak mendidih. Untungnya, kapal guntur lintas laut telah terbang keluar dari jangkauan pusaran air, dan tidak disambar oleh hutan petir. Mata Han Li berkedip, dan dia menghela nafas. Adegan ini adalah badai petir paling terkenal di Laut Badai Petir. Ada banyak jenis badai petir di sini, dan pusaran petir semacam ini relatif umum.